Hai semua, jumpa lagi bersama aku Leni di channel Leni's Homemade. Nah teman-teman, kali ini aku mau sharing buat kalian semua resep lapis legit dengan menggunakan 15 butir kuning telur. Oke, di sini aku udah takar dan timbang bahannya. Ada margarin. Di sini aku pakai margarin ya teman-teman. Buat kalian yang mau pakai butter juga boleh, sebanyak 300 gram. Kemudian tepung terigu serbaguna sebanyak 70 gram. Susu kental manis sebanyak 200 gram. Dan di sini aku pakai gula pasirnya, total seluruhnya itu 150 gram, tapi aku bagi dua masing-masing 75 gram untuk margarin dan yang 75 gram untuk mengocok putih telur. Dan jangan lupa ini juga 15 butir kuning telur. Oke teman-teman, sekarang kita ke tahap pembuatannya. Nah, ini aku udah siapkan margarinnya, kemudian tambahkan 75 gram gula pasir ataupun butter, dan juga susu kental manisnya. Kita tambahkan langsung aja ya teman-teman. Pakai gula halus. Jadi di sini aku juga Nah, untuk susu kental manisnya kalian juga boleh margarinnya dikocok dulu sampai mengembang, baru setelah itu susu kental manisnya kalian tambahkan ataupun butter. Tapi nah, ini kalau sudah aku kocok aja. Kemudian margarin ini kita kocok hingga mengembang putih dan juga lembut. Kenapa harus sampai putih dan lembut? Itu supaya lapis legit yang kalian buat itu tidak bantet ya teman-teman. Kalau kalian mengocok margarin ataupun butter tidak sampai mengembang dan juga lembut ataupun ringan, biasanya hasil dari lapis legit yang kalian panggang akan bantet dan sangat berminyak. Nah, setelah mengembang dan juga ringan, kemudian tambahkan kuning telur, dan ini kuning telurnya kalian tambahkan sedikit demi sedikit sambil dikocok dengan menggunakan mixer kecepatan yang paling tinggi. Kalau aku menggunakan hand mixer, tetapi kalau kalian menggunakan stand mixer yang powernya lebih besar, biasanya pakai kecepatan yang paling rendah ya. Oke, ini kita kocok sambil kita masukkan kuning telurnya, dan ini kita kocok hingga tercampur merata. Kemudian setelah kuning telurnya ini tercampur merata, lalu masukkan bahan kering. Di sini aku hanya pakai tepung terigu. Cuman kalau teman-teman mau tambahkan susu bubuk juga boleh. Nah, ini kita kocok dengan kecepatan yang paling rendah hingga tercampur merata. Nah, ini adonannya sudah ya teman-teman. Jadi kita sisihkan dulu sebentar. Sekarang kita mau kocok putih telur. Di sini aku pakai putih telurnya 4 butir aja. Kemudian dikocok dengan kecepatan yang sedang hingga berbusa atau berbuih. Baru setelah itu masukkan gula pasir secara bertahap. Di sini aku bagi menjadi 3 tahap ya teman-teman. Masukin gula pasirnya. Nah, putih telur ini harus dikocok hingga mengembang kaku dan juga soft peak. Soft peak itu artinya tidak terlalu kaku atau hard peak. Jadi kalian kocoknya itu sampai saat kita tarik pengocoknya itu akan membentuk jambul yang melengkung ke bawah. Nah, seperti ini ya teman-teman. Masih lentur. Jadi kalau sudah putih telurnya ini kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian ini diaduk hingga tercampur merata. Oke teman-teman, ini adonan lapis legitnya sudah selesai dan konsistensinya juga udah pas ya, tidak terlalu kental ataupun terlalu encer. Nah, di sini aku pakai loyang ukuran 20 yang tingginya kurang lebih 7 cm.
Bagian dasar loyang aku olesi dengan sedikit margarin, kemudian aku alasi dengan baking paper dan diolesi lagi sedikit margarin. Nah, ini udah selesai loyangnya. Sekarang kita mau tuang adonan ke dalam loyang. Nah, untuk setiap lapisnya ini aku timbang sebanyak 100 gram kalau kalian menggunakan loyang ukuran 20 x 20, mau itu loyang bulat maupun loyang yang persegi ya teman-teman, itu sama takarannya. Cuman kalau kalian mau lebih tipis bisa kurangi menjadi 90 ataupun 80. Oke, untuk lapisan yang pertama ini seperti biasa teman-teman pasti udah hafal dipanggang dengan api atas bawah. Suhunya itu 180 sampai 200 derajat, tapi balik lagi disesuaikan dengan oven yang kalian pakai. Nah, ini dipanggang kurang lebih 10 menit atau hingga matang. Nah, untuk oven gas seperti ini biasanya aku panggang lagi di rak yang paling bawah dengan api atas supaya permukaannya itu agak kecoklatan ya teman-teman. Nah, ini sebentar aja, kurang dari 1 menit, jadi harus dijaga jangan sampai permukaannya gosong ya teman-teman. Nah, ini sudah. Nah, ini warnanya udah cakep ya. Sekarang kita tuang lagi adonan yang berikutnya dengan takaran yang sama. Nah, teman-teman, untuk adonan atau lapisan yang kedua ini kita panggang dengan api atas. Nah, ini kita panggang hingga adonan lapisnya habis menggunakan api atas aja. Dan ini kita panggang kurang lebih 5 sampai 7 menit. Nah, kalau sudah warnanya kuning kecoklatan seperti ini tandanya sudah matang. Intinya api yang kalian pakai itu harus disesuaikan dengan oven yang kalian gunakan ya. Nah, setelah matang ditekan dengan penekan lapis, kemudian kita tuang lagi adonan yang dengan takaran yang sama. Dan ini kita panggang kembali dengan api atas hingga matang. Nah, teman-teman, lakukan hal yang sama sampai adonan lapisnya habis dan selesai. Oke teman-teman, sekarang kita udah hampir ke tahap terakhir. Ini adonan yang terakhir mau kita panggang.
Dan teman-teman bisa lihat ini lapis legitnya hampir full seloyang, tapi nanti kalau udah dingin suhunya biasanya dia akan menyusut kira-kira 1-2 cm ya teman-teman. Nah ini kita ratakan dulu ke seluruh permukaan lapis. Kemudian dipanggang dengan api atas hingga matang. Oke teman-teman, ini dia lapis legitnya sudah selesai dan ini mau kita diamkan dulu hingga uap panasnya hilang. Nah teman-teman, seperti yang tadi aku bilang, kalau lapis legitnya ini sudah suhu ruang atau uap panasnya udah hilang, biasanya akan menyusut. Dan ini menyusutnya kira-kira 1-2 cm, tidak terlalu banyak ya teman-teman. Karena ini takaran telurnya juga hanya 15 butir kuning telur. Beda dengan lapis legit yang full kuning telur sebanyak 30 atau 40 kuning telur. Itu biasanya menyusutnya hanya sedikit aja. Oke, sekarang kita mau potong dulu lapis legitnya. Nah teman-teman, ini dia tampilan dalam dari lapis legit 15 butir kuning telur yang aku buat kali ini. Dan ini aku rasa agak lebih berminyak teksturnya. Nah oke, kalau gitu teman-teman, semangat mencoba. Semoga kalian suka sama resep yang satu ini. Terima kasih buat kalian selalu nonton video di channel Lenis Homemade. Sampai bertemu kembali di video aku yang berikutnya.